وانشق البحار. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Syarhus Sunnah, pembahasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, wa ahlul jannati yawma idzin fil jannati yatana'amuna. Dan penghuni surga di waktu itu mereka akan masuk surga dengan menikmati kenikmatan di dalamnya. Wa bisunufil ladzati yataladzatun. Dan mereka merasa lezat terhadap semua kelezatan yang ada di surga. Wa bi afdhalil karamati yuhbarun. Dan mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun. Mereka pada waktu itu bisa melihat kepada Tuhan mereka. La yumaruna fin nadri ilaihi. Mereka tidak capek untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Wala yashukuna. Dan mereka juga tidak ragu-ragu. Fawujuhuhum bikaramatihi nadhiratun. Dan wajah-wajah mereka berseri-seri karena karunia Allah Ta'ala. Wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadhiratun. Dan mata-mata mereka dengan karunia Allah bisa melihat Tuhan mereka. Fi na'imin da'imin muqim. Mereka berada pada kenikmatan yang terus menerus dan kekal dan abadi. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak pernah dihinggapi rasa lelah dan letih, dan mereka tidak pernah dikeluarkan dari surga. Ukuluhum daimu wa dhilluha. Makanan-makanan di surga terus menerus ada dan naungannya. Tilka uqbal ladzina taqau. Itulah tempat tinggal bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin nar. Sedangkan tempat tinggal orang-orang kafir neraka jahanam. Wa ahlul jahdi an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sedangkan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, mereka akan dihalangi untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Wa finnari yusjarun. Dan mereka akan dibakar di neraka jahanam. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh jelek sekali apa yang telah mereka usahakan. Ansakhitallahu alaihim. Mereka nanti akan mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala. Wa fil adzabihum khalidun. Dan mereka kekal di dalam azab. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak pernah diakhirkan, dibinasakan sampai akhirnya mereka bisa mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan mereka tidak pernah diringankan azab mereka. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kufur. Khala man sya'allahu minal muwahhidina ikhrajahu minha. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki dari ahli tauhid, orang-orang mukmin yang mereka masuk neraka jahanam. Nanti mereka akan dikeluarkan dari neraka jahanam dan akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Pembahasan ini yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani ini ada dua pembahasan. Yang pertama tentang pembahasan surga, negeri surga. Kemudian yang kedua tentang negeri neraka. Dan surga dan neraka itu merupakan estafet terakhir perjalanan kita. Jadi finishnya itu kita surga atau neraka jahanam. Dan pilihannya cuma dua.
Tidak ada pilihan yang ketiga. Maka pilihannya itu cuma baik atau buruk. Tidak ada pilihan itu di tengah-tengah. Tidak baik, tidak buruk, itu nggak ada. Entah kita itu akan menjadi penghuni surga atau kita itu nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaupun memang ada di awal-awal ketika orang-orang masuk surga, orang-orang masuk neraka jahanam, ada orang-orang yang di tengah-tengah, yaitu orang-orang yang mereka dinamakan dengan Ashabul A'raf. Dinamakan dengan Ashabul A'raf, sehingga sampai suratnya namanya surat Al-A'raf. Kalau kita baca surat Al-A'raf itu nanti kita di situ akan dapat sepotong cerita, sebuah cerita tentang orang-orang yang imbang antara kebaikan dan keburukan. Jadi antara kebaikan dan keburukan itu sama, sehingga mereka itu nanti taruh di tengah, yang dinamakan dengan A'raf. A'raf itu di tengah, yaitu kayak tembok. Mereka ditaruh di sini. Mereka itu wajahnya dihadapkan ke neraka jahanam. Ketika mereka melihat neraka, ketakutan mereka, sampai mereka berdoa itu kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, jangan sampai saya masuk ke neraka yang penuh dengan azab ini. Sedangkan kalau dia itu melihat ke surga, mereka melihat kenikmatan yang luar biasa. Mereka ingin masuk surga tapi enggak diizinkan, karena mereka masih punya banyak keburukan dan dosa. Akhirnya nanti mereka itu disuruh untuk masuk ke sebuah sumur atau sebuah sungai, dinamakan dengan Ma'ul Hayah, sungai kehidupan. Mereka masuk dan Rasulullah pernah berjumpa dengan mereka ketika Rasulullah itu bermimpi, yaitu mereka itu wajahnya ada dua. Sampai Rasulullah kaget melihat mereka itu, kaget karena wajahnya itu ada dua, setengahnya bagus, kemudian wajah yang setengahnya itu jelek, sehingga wajahnya itu ada dua. Akhirnya mereka diperintahkan kepada malaikat untuk mandi di sungai. Akhirnya mereka berjatuhan ke sungai, kemudian mandi. Keluar dari sungai, wajah mereka semuanya bagus, yaitu setengah yang jelek itu hilang. Allah maafkan mereka, Allah ampuni mereka. Setelah itu mereka diizinkan untuk masuk ke surga. Dan mereka adalah orang-orang terakhir, orang-orang terakhir yang nanti akan masuk ke surga. Sehingga intinya akhir estafet manusia itu cuma surga dan neraka. Tidak mungkin di tengah-tengah, itu nggak mungkin. Nah itu kenapa kok pencatat malaikat pencatat amal kita itu cuma dua, nggak ada yang ketiga. Yang kanan mencatat kebaikan, yang buruk mencatat yang bukan kebaikan. Semua yang tidak kebaikan itu semuanya masuk dalam catatan kiri. Maka berarti pilihannya itu cuma dua. Pilihan kita itu cuma dua, kita baik atau kita itu termasuk orang yang buruk. Dan kehidupan dunia yang penuh dengan ujian seperti ini, dunia itu merupakan penentu. Jadi kehidupan dunia yang sangat singkat ini, kalau nanti kita meninggal dunia itu, nanti kita akan sadar rupanya dunia itu cepat sekali. Mereka itu menganggap kok kita itu seakan-akan hidup di dunia itu cuma sekedar 1 jam saja, yaitu sekedar kita minum saja. Kenapa? Karena kehidupan dunia itu cepat sekali, nggak terasa, kita di dunia itu nggak terasa. Tapi kehidupan yang sangat singkat ini di dunia itu sangat menentukan. Kehidupan dunia itu penentu, sehingga nanti kita menjadi penghuni surga atau neraka, penentunya itu adalah dunia. Maka dalam kehidupan dunia itu yang ada cuma amal. Kita di dunia itu adanya cuma amal, nggak ada pahala. Sehingga kita mau berbuat baik, kita mau sholat, kita mau puasa, pahalanya nggak ada. Karena dunia itu bukan tempat untuk dibalas. Dunia itu hanya tempat untuk beramal. Orang berbuat dosa dan maksiat, ya dia tidak diazab. Kalaupun Allah timpakan musibah, itu sebagai muqaddimah azab. Karena tidak ada di dunia itu balasan terhadap kebaikan, balasan terhadap keburukan itu nggak ada. Dunia itu yang ada cuma amal, amal dan amal. Sedangkan kalau kita meninggal dunia, yang ada cuma hisab. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Oleh itu Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan dalam sebuah perkataan yang masyhur sekali dari beliau mengatakan, adbaratid dunya mudbiratan, dunia berjalan semakin menjauhi kita, wa aqbalatil akhiratu muqbilatan, sedangkan akhirat berjalan semakin mendekati kita. Dan kita itu semakin 1 detik berjalan,
1 menit berjalan, berarti 1 detik itu dunia meninggalkan kita, dan kita semakin dekat dengan akhirat. Setelah itu beliau mengatakan walikulli minhuma banun, dan setiap dari 2 negeri ini, baik negeri dunia atau negeri akhirat, itu ada anak-anak yang bermain. Fakunu min abna'il akhirah, maka beliau mengatakan jadilah kalian itu orang-orang yang bermain-main di hari kiamat. Yaitu di hari kiamat itu isinya cuma seneng-seneng, isinya cuma santai, ngobrol, isinya cuma kita itu ya menikmati, itu saja. Nggak ada beban, nggak ada peraturan, nggak ada larangan. Itu nanti di hari kiamat. Maka beliau mengatakan fakunu min abna'il akhirah, jadilah kita itu, kalian itu anak-anak yang bermain-main di hari kiamat. Yaitu nanti di hari kiamat itu kita kayak anak-anak, nggak ada peraturan sama sekali, isinya cuma bermain, bercanda di hari kiamat itu. Kenapa? Karena nggak ada beban. Wala takunu min abna'i dunya, kalian jangan menjadi anak-anak dunia. Dunia malah mereka bermain-main kayak anak kecil, isinya cuma bermain, bercanda, senang-senang. Bukan waktunya kita di dunia itu seperti itu. Dunia itu kayak kita itu petani yang kita itu banyak peraturan. Kita harus merawat, membajak sawahnya, kemudian kita menanam, kemudian merawat, kasih pupuk, kemudian kalau ada hama langsung diselesaikan, capek. Itulah kehidupan dunia. Maka beliau mengatakan fakunu min abna'il akhirah, jadilah kita itu anak-anak yang bermain-main di hari kiamat. Wala takunu min abna'i dunya, jangan sekali-kali kita itu anak-anak yang bermain-main di dunia. Karena di dunia itu bukan tempat untuk bermain. Di dunia itu bukan tempat untuk bermain, tapi dunia itu tempat untuk lelah dan letih. Setelah itu beliau mengatakan fal yauma amalun bila hisab. Hari ini, sekarang, yaitu di dunia, yang ada cuma amalan, tidak ada namanya hisab. Kita mau soleh, nggak ada namanya balasan, pahala nggak ada. Kita mau berbuat dosa dan maksiat, azab yang nggak ada. Karena dunia bukan tempat untuk dibalas. Dunia itu yang ada cuma amal, 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 dan amal. Setelah itu beliau mengatakan wa ghadan hisabun bila amal. Besok nanti kalau kita sudah masuk di alam akhirat, yang ada cuma hisab dan hisab, tidak ada lagi amal. Amal sudah terputus, sudah nggak ada amalan. Yang ada cuma pertanggungjawaban terhadap amal yang kita kerjakan di dunia. Maka itu perjalanan manusia itu kita akan berjalan semua. Kita semuanya akan berjalan. Waktu nggak akan kenal kita. Mau kita sedang istirahat, mau kita sedang ibadah, mau kita sedang berbuat dosa, waktu terus berjalan. Dan waktu nggak kenal kita. Sehingga waktu itu terus berjalan. Kita semakin ditinggal sama dunia, dan kita semakin mendekati dengan akhirat. Kita semakin mendekati akhirat. Maka itu ketika akhir estafet kita itu cuma ada 2, surga dan neraka, maka penentunya itu dunia. Dunia itu penentu. Ketika dunia itu adalah penentu, maka kita siapkan. Dan modal kita itu apa? Kita bisa nanti bisa sukses, kemudian kita bisa masuk surga, kita bisa selamat dari api neraka jahanam. Kita itu punya modal. Kita itu alhamdulillah masih punya modal. Apa modal kita itu? Waktu. Modal kita itu waktu. Kasihan bagi saudara-saudara kita, keluarga kita yang mereka sudah pada meninggal dunia, karena mereka sudah tidak punya modal lagi. Mereka cuma ada hisab. Sedangkan kita itu alhamdulillah kita masih punya modal. Kita itu masih punya modal. Maka modal itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk memperbanyak bekal menuju akhirat kita. Maka orang mukmin itu, mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena waktu itu modal terbaik. Oleh karena itu ada seorang ulama mengatakan dalam sebuah syair, dan syairnya itu dibawakan sama Imam Nawawi di Muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Yaitu syairnya mengatakan inna lillahi ibadan futona talaqad dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu aina annaha laysa lihayyin watona ja'aluhu lujjatan wattakhadhu salihal a'mari fiha sufuna. Yaitu ulama ini mengatakan inna lillahi ibadan futona, Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapa orang-orang yang cerdas ini? Talaqud dunya,
orang-orang yang menceraikan dunia. Orang-orang yang mencari dunia. Bukan berarti orang meninggalkan dunia, bukan. Kita harus mencari dunia, dunia harus kita cari. Tapi jangan sampai dunia itu memfitnah hati kita. Tolakut dunia, orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang menceraikan dunia. Kenapa? Wa khaful fitanah, karena mereka takut dunia semakin kita deketi, semakin kita gauli, dunia itu nanti akan memfitnah hati kita. Dunia itu racun, dunia itu bahaya, sangat menggoda, melebihi wanita yang cantik, sehingga setiap orang yang melihat pasti akan tergoda. Maka bagaimana sikap mereka itu? Mereka menceraikan dunia karena takut dunia itu akan memfitnah hatinya. Nadharu fiha falamma alimu, orang yang cerdas itu orang yang terus melihat, orang yang terus meneliti tentang kehidupan dunia. Apa sih kehidupan dunia itu, kayak apa gitu. Nadharu fiha falamma alimu annaha laisa lihayyin watana. Hasil penelitian mereka yang panjang terhadap kehidupan dunia, mereka mendapatkan sebuah hasil riset mereka, yaitu apa? Dunia itu bukan tempat yang layak bagi orang yang hidup. Kenapa? Karena kita akan mati semua, kita akan tinggalkan. Bagikan kita itu musafir, setelah itu kita istirahat di rest area, kemudian kita pengen bikin rumah di situ. Kita bikin rumah di rest area, padahal kan kita tinggalkan rumah itu. Sehingga apa? Dunia itu bukan tempat yang layak bagi orang yang hidup. Kenapa? Karena dia akan mati semua, akan ditinggalkan. Akhirnya ketika dia tahu dunia itu bukan tempat yang layak bagi orang yang hidup, ja'aluhu lujatan, dunia dijadikan sebagai lautan, seperti jalan, yaitu seperti kita naik tol lah, kita masuk jalan tol. Jadi kita itu sedang melewati rest area bermacam-macam ini. Kita punya tujuan kita itu apa? Kita mau kemana? Kita mau mudik, kita mau ke kampung halaman kita. Maka setiap kita itu lewat tol, kita akan mampir rest area bermacam-macam. Itu fase-fase kehidupan kita. Kita akan lewati itu, dan nggak mungkin kita itu lama-lama. Paling kalau kita capek ketika perjalanan, kita nanti masuk di rest area, kemudian kita ya buang hajat, kita minum kopi, kita istirahat sejenak, mata dipejamkan sejenak supaya kita punya tenaga untuk melanjutkan perjalanan lagi. Terus seperti itu, sampai kapan? Sampai kita finish. Sampai kita itu nanti ke finish. Maka orang-orang yang cerdas itu, mereka itu menjadikan kehidupan dunia itu kayak sebuah perjalanan. Kita itu sedang berjalan di jalan Allah Ta'ala. Wattakhadhu salihal a'mari fiha sufuna. Dan orang yang cerdas adalah orang yang menjadikan, jadi dunia itu kayak lautan. Dunia itu kayak lautan. Kita punya cita-cita, bukan di laut kita hidup. Kita akan sampai tujuan, menyeberang kita ini. Tapi lautan itu adalah tempat perjalanan kita yang harus kita lewati. Maka mereka menjadikan ja'alu salihal a'mari fiha sufuna. Mereka menjadikan umur-umur yang tersisa sebagai kapal-kapal penyeberangan. Jadi mereka itu punya perjalanan. Tujuan mereka apa? Menyeberang lautan. Terus apa kapalnya? Modalnya apa untuk menyeberang ini? Modalnya adalah umur yang tersisa. Sehingga orang yang beriman itu, umur itu sangat mahal. Umur itu sangat mahal, waktu itu mahal sekali. Rasulullah SAW itu pernah beliau tidur siang. Rasul itu sedang tidur siang. Umar bin Khattab itu tiba-tiba masuk ke rumahnya Rasulullah, mendapatkan Rasulullah itu masih tidur. Beliau masih tidur. Rasul itu kalau tidur ngorok, nyenyak sekali Rasul kalau tidur itu. Tapi Rasul itu kalau tidur cuma matanya, hatinya tidak pernah tidur. Umar itu ketika melihat Rasul itu, Umar menangis melihatnya itu. Yaitu melihat itu kasihan sekali Rasulullah itu. Akhirnya ketika sudah selesai, Rasulullah bangun, sadar, tiba-tiba mendapatkan Umar itu di sebelahnya. Dalam kondisi Umar itu menangis. Akhirnya ditanya, "Wahai Umar, kenapa engkau menangis?" Maka Umar bercerita, "Ya Rasulullah, engkau itu adalah manusia terbaik, manusia yang paling Allah cintai. Tapi kenapa engkau itu bisa seperti ini ya Rasulullah gitu. Rumah engkau sederhana seperti ini. Bahkan kasurnya Rasulullah itu, kasur yang dipakai sama Rasulullah itu terbuat dari anyaman daun kurma. Jadi daun kurma itu lebih keras daripada daun kelapa. Jadi daun kurma tebel-tebel itu. Daun kurma itu dikeringkan, setelah itu dianyam, dibikin kayak anyaman, setelah itu ditaruh kain. Rasulullah tidurnya di atas anyaman itu.
Kita kalau tidur di tempat yang seperti itu, mesti nanti akan membekas, yaitu kulit kita itu akan membekas. Rasulullah itu tidur saking nyenyaknya itu sampai bekasnya itu ada, yaitu membekas, karena ya bekas itu karena tempatnya itu kasar. Maka beliau itu bangun itu ada bekasnya di punggungnya Rasulullah, dan pipinya Rasulullah itu ada bekasnya. Akhirnya Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau itu kan manusia terbaik, kenapa engkau hidupnya seperti ini ya Rasulullah? Kita kalau melihat orang-orang kafir, raja-raja kafir itu, mereka hidupnya penuh dengan kenikmatan ya Rasulullah. Akhirnya mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak bilang sama kita gitu, untuk kita siapkan tempat tidur yang nyaman, yaitu ranjangnya yang enak, kasurnya yang enak ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, mali wali dunia, wahai Umar, apa urusan saya dengan dunia? Saya nggak ada urusan dengan dunia ini ya Umar. Ma ana fid dunya illa karajulin safar. Tidaklah saya dengan dunia itu illa karokibin. Rasulullah mengatakan, tidak lain kecuali saya itu kayak orang musafir. Kayak saya itu sedang safar wahai Umar. Setelah itu saya capek, lelah, letih. Fastadhalla tahta syajaratin. Bagaikan seorang musafir yang lelah dan letih, kemudian mampir di sebuah pohon. Ada pohon besar, saya mampir di pohon itu, kemudian tidur sejenak di bawah naungan pohon. Ketika sudah selesai capeknya, kemudian sudah punya tenaga yang berkumpul, thumma raha fatarakaha. Kemudian dia akan siap-siap untuk melanjutkan perjalanan, kemudian pohon itu akan ditinggal. Lah, mampirnya kita di pohon itu seperti kehidupan dunia. Jadi ada banyak fase-fase yang akan kita lewati. Kita sudah melewati fase pertama, yaitu apa? Kehidupan di alam janin. Sudah kita lewati. Setelah itu nanti kita akan masuk ke dunia. Dunia sudah kita lewati. Setelah itu nanti kita akan masuk ke alam kubur. Nanti sampai selesai alam kubur, nanti kita dibangkitkan dari kubur, masuk di padang mahsyar. Setelah itu nanti kita akan dihisab, kita akan ditimbang, kita nanti akan nyebrang jembatan, kita nanti terus perjalanan masih panjang. Dan itu kayak apa? Fase-fase ini kayak rest area akan kita lewati. Kapan istighfar kita itu? Istighfar kita itu selesai. Kayak saya musafir misalkan, saya mudik misalnya, safar. Di tengah perjalanan itu capek, lelah, letih, tapi saya itu masih bisa menahan. Orang kalau safar gitu ya, orang safar itu capek dia itu, tapi dia itu bisa menahan karena dia masih punya tenaga. Biasanya kapan dia itu nanti akan istirahat full kalau dia itu sudah sampai tujuan. Kita saya kalau daurah misalkan ya, daurah ke luar kota, itu biasanya full, jadwal itu full, 3 hari, 4 hari itu full, sampai kita itu istirahatnya susah. Kita masih bisa nyimpen lah tenaga itu. Kalaupun kita capek itu, pusing atau pegel itu, doping terus wes kita, minum madu, minum pil, minum ini wes itu, karena dopingnya itu. Kita masih tahan, kita nggak bisa istirahat di sini itu nggak bisa, dan nggak bisa nyenyak. Saya pun nggak bisa istirahat itu. Biasanya kalau karakter saya itu orangnya susah tidur. Saya itu orangnya susah tidur. Sehingga saya kalau tidur di rumah orang yang dia itu ya orang tempat baru lah itu, saya nggak bisa tidur itu. Dan kenapa nggak tahu juga itu, saya nggak bisa tidur, apalagi di perjalanan. Saya itu di perjalanan nggak bisa tidur, karena saya itu tidur nggak bisa, mata saya itu melihat cahaya nggak bisa. Jadi ini kalau karakter saya itu, saya nggak bisa tidur dengan cahaya, nggak bisa, dan saya itu nggak bisa tidur dengan suara. Nah itu kalau saya di rumah itu, kalau tidur sudah matikan lampu itu, mata masih saya tutup. Kenapa? Karena kebiasaan sejak diaman waktu itu. Dan nggak bisa dengar suara. Saya itu makanya cepat bangun, saya itu dengar suara sedikit bangun, dengar suara sedikit bangun. Lah kalau saya itu keluar kota itu, capeknya luar biasa. Sampai pernah ya waktu saya ke Kerinci waktu itu, dakwah di sana itu perjalanan jauh dari bandara ke Kerinci itu, jauhnya luar biasa, 8 jam naik mobil itu. Jalannya itu masih bisa saya tahan, karena kita punya doping lah, madu ini dan ini itu. Tapi apa, nggak kuat juga fisik kita itu, sampai akhirnya pulang, sampai di rumah muntah-muntah itu. Tapi apa, sudah sampai rumah waktunya istirahat. Biasanya kalau saya pulang dari daurah itu, biasanya 2 hari, 3 hari itu full istirahat saya itu. Jadi kapan kita itu istirahat itu kapan? Bukan perjalanan inilah kita itu istirahat. Kapan kita istirahat? Maka kata para ulama, ditanya Imam Ahmad, mata nastari, kapan kita itu istirahat gitu. Istirahatnya kita itu kapan sih, Imam Ahmad? Maka beliau mengatakan, idza wada'na qadamana fil jannah. Istirahatnya kita itu kalau kita sudah menaruh kaki kita di surga, itu baru kita akan istirahat. Kita nanti kayak anak-anak sukanya bermain, bercanda, di sanalah nanti kita akan bermain. Sehingga kita makan, minum, istirahat, pokoknya kita itu bercanda, ngobrol, nggak ada peraturan, nggak ada
larangan itu nanti di sana. Sebelum kita masuk surga yang ada cuma lelah dan letih. Tapi orang muslim itu masih kuat, dia itu menyimpan rasa capek lelahnya itu masih bisa disimpan. Nah itu apa? Modal yang kita miliki itu apa? Modal yang kita miliki itu adalah waktu. Modal yang kita miliki itu adalah waktu. Maka waktu itu mahal. Kita sebagai seorang muslim itu harus lebih pelit terhadap waktu kita daripada pelitnya kita terhadap harta kita. Kan banyak orang punya harta kan pelit. Dia itu menyimpan harta saking pelitnya itu, harta sampai disimpan. Sampai dia itu punya simpanan banyak. Kenapa? Saking pelitnya itu. Maka kita itu harus lebih pelit terhadap waktu kita daripada harta kita. Sehingga jangan apa? Jangan kita sia-siakan umur waktu itu benar begitu. Kenapa? Karena kita itu harus pelit terhadap waktu kita. Hanya kita manfaatkan kecuali dalam kondisi darurat saja, yaitu dalam kondisi terdesak. Maka itu kalau kita lihat ulama-ulama kita, mereka itu punya cita-cita besar yang jasad mereka sampai nggak bisa memikul cita-cita mereka. Kita punya cita-cita besar. Kita punya cita-cita besar di mana nanti jasad itu sampai nggak mampu itu memikul cita-cita kita. Jangan sampai kita itu punya cita-cita rendah. Nah itu intinya kehidupan kita itu estafet terakhir, finish kita itu surga atau neraka. Sehingga nanti kalau kita itu layak masuk surga karena amal kita, maka nanti kita akan dimasukkan surga penuh dengan kenikmatan. Kalau kita itu gagal sampai akhirnya wes terakhirlah amal kita nggak bisa bantu. Dan rupanya nanti kita di hari kiamat seperti itu. Di hari kiamat itu nanti semua amal kita itu semuanya akan bantu kita. Sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, amanah kita, itu semuanya nanti akan membantu kita. Jor-joran nanti. Dan yang maksimal atau jor-joran nanti amal kita membantu kita itu kalau kita nyebrang jembatan. Karena itu paling mengerikan. Proses yang paling mengerikan itu menyeberang jembatan. Sehingga semua amal kita turun semua. Tapi amal kita sampainya nanti nyerah, nggak bisa bantu kita lagi. Sampai Rasulullah mengatakan hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai amal hamba semuanya nyerah semua, nggak ada yang bisa bantu kita lagi. Maka nanti ketika amal kita sudah tidak bisa bantu kita lagi, maka nanti mungkin teman-teman kita akan bantu kita. Teman-teman kita, keluarga kita yang mukmin, mereka nanti akan ingat kita. Nah itu sunnah kita itu atau dianjurkan kita itu memiliki teman sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang beriman. Yaitu kita punya banyak kenalan tapi orang-orang mukmin. Karena mungkin apa? Nanti di hari kiamat itu sholat kita, puasa kita, ibadah kita selama ini itu sudah nggak bisa membantu kita. Terus siapa yang akan membantu kita? Yang akan membantu kita itu teman-teman kita. Sehingga kita itu harus cari teman sebanyak-banyaknya, apalagi teman-teman orang soleh. Itu harus kita cari sebanyak-banyaknya. Jadi intinya estafet terakhir nanti kita itu kalau nggak kita surga, ya berarti naudzubillah nanti kita masuk di neraka jahanam. Setelah itu belum di sini mengatakan kalau orang sudah masuk surga, mereka itu akan menikmati kenikmatan yang tidak terpikirkan dengan pikiran kita. Sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, a'datu li ibadiyas sholihin, saya sudah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, sebuah kenikmatan yang gak pernah terlihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terpikirkan dalam pikiran manusia. Sehingga kenikmatan yang luar biasa. Neraka jahanam azab yang mengerikan, surga kenikmatan yang luar biasa. Allah sebutkan di dalam surat, karena beliau membawakan, kata Imam Al-Muzani di sini beliau membawakan ayat di surat Al-Insan. Dan bagus masih kita bacakan surat Al-Insan itu. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan tentang bagaimana sedikit azab di neraka jahanam dan bagaimana kenikmatan surga itu kayak apa. Dan banyak sekali kenikmatan surga yang disebutkan oleh Allah, itu banyak sekali dalam surat Al-Insan. Allah Ta'ala berfirman di surat yang pertama, ayat yang pertama di surat Al-Insan. Kita baca surat Al-Insan. Allah Ta'ala berfirman, hal ata alal bismillahirrahmanirrahim, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu di mana ketika itu mereka itu nggak pernah disebut, yaitu di mana mereka itu nggak ada. Kayak kita, saya misalkan sebelum lahir orang nggak pernah tahu saya, orang nggak pernah menyebut nama saya karena saya belum ada. Kapan saya ada? Ketika saya dilahirkan atau ketika saya sudah di rahim ibu saya.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dan kami ingin menguji orang itu, nanti hamba itu akan kami uji. Akhirnya kami berikan kepada dia sami'an basira, pendengaran dan penglihatan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami berikan jalan kepada orang itu, kami berikan jalan. Jalan kebaikan ada, jalan keburukan ada, semuanya dibuka sama Allah Ta'ala. Sehingga semua Allah buka semua. Ini loh jalan baik ini jalan dosa ini. Orang nanti tahu mana yang hidayah, mana yang kesesatan tahu, mana tauhid, mana syirik, mana amal soleh, mana dosa tahu. Karena semua jalan dibuka sama Allah Ta'ala. Akhirnya karena jalan itu ada dua, maka manusia pun terpecah menjadi dua. Imma syakiron wa imma kafura. Ada di antara mereka yang bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala, tapi ada juga di antara mereka yang kufur kepada Allah Ta'ala. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kami telah siapkan bagi orang-orang kafir rantai-rantai dan belenggu-belenggu dari neraka yang menyala. Ini orang kafir. Ceritakan cuma sedikit bagaimana azab orang kafir, tapi Allah ceritanya paling banyak penghuni surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nah, setelah itu di sini Allah bicara tentang surga. Allah berfirman, innal abrar, sedangkan orang-orang yang berbuat kebaikan, yashrabuna min ka'sin, mereka akan minum dari gelas. Namanya gelasnya itu ka'as. Ka'as itu gelas piala. Cuma itu bukan bahasa kita sebenarnya itu, karena bahasa kita nggak ada. Gelas yang bentuknya itu kayak piala, ada tiangnya, sehingga dinamakan dengan ka'sul alam, piala dunia. Ka'sul alam itu piala dunia. Jadi ada gelas yang modelnya itu ka'as, kayak piala. Cuma kita itu bahasanya nggak ada. Sehingga kalau kita gelas yang modelnya kayak piala itu kita ngomongnya gelas apa itu nggak ada. Ya kita ngomongnya gelas, padahal gelas itu banyak. Yashrabuna min ka'sin, mereka nanti akan minum dari gelas kana mizajuha kafura, yang dicampurkan dengan air kafur. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Apa itu air kafur itu apa? Yaitu air mata air di surga, di mana hamba-hamba Allah yang beriman mereka akan minum dari air itu, dan air itu yaitu mata air itu akan muncrat, yufajjirunaha tafjira, akan memancarkan, yaitu keluar airnya itu banyak. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kenapa mereka mendapatkan air seperti ini? Karena mereka dulu memenuhi nazar-nazar mereka, dan mereka takut dengan sebuah hari di mana hari itu azabnya akan merata, yaitu kapan? Hari kiamat. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka dan orang ini terus memberikan makan kepada orang miskin, orang yatim, kemudian orang yang tertawan dengan makanan yang paling mereka sukai. Yaitu kalau kita itu berbagi makanan, kalau kita itu sedekah makanan dengan makanan yang paling kita cintai. Innama nut'imukum liwajhillah. Ketika mereka memberikan makanan kepada orang lain, apa kata mereka? Kami memberikan makanan kepada kalian karena wajah Allah Ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, dan kami tidak mengharapkan dari kalian terima kasih. Kita nggak butuh itu. Sehingga bahwa dalam kita berbuat kebaikan itu nggak ada konsep air susu dibalas dengan air tuba. Konsep air susu dibalas dengan air tuba, orang-orang yang beribadah bukan karena Allah Ta'ala. Kalau kita itu kalau beribadah, kita ngasih susu sama orang itu membalas kita dengan apa, kita nggak peduli. Karena kita tidak mengharapkan balasan orang itu, kita nggak mengharapkan pujian orang itu, terima kasihnya orang itu. Dia mau mencela kita, dia mau membalas dengan air tuba, terserah dia. Kenapa? Karena yang saya harapkan cuma balasan dari Allah Ta'ala. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami hanya takut terhadap Tuhan kami pada hari di mana wajah-wajah mereka masam penuh dengan kesulitan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Akhirnya Allah jaga mereka. Allah lindungi mereka dari kejelekan hari kiamat. Walaqahum nadratan wa surura, dan Allah memberikan dalam wajah mereka keceriaan dan kegembiraan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah memberikan balasan
terhadap kesabaran mereka menjalani kehidupan dunia. Dengan susah payah mereka hidup di dunia, Allah balas mereka dengan surga dan sutra. Mereka nanti akan memakai kain-kain sutra, muttaqiina fiha 'alal araik. Dan mereka itu kerjaan mereka apa? Jadi coba ini di surga itu kayak anak kecil kita itu. Kerjanya main, kerjanya ngobrol, kerjanya bercanda. Enggak ada peraturan, enggak ada kerjanya seperti itu. Nah itu nanti kita di surga itu seperti itu. Apa kerjaan mereka itu? Mereka duduk bersandar di atas dipan. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak merasakan panas dari terik matahari dan tidak merasakan kedinginan kayak di dunia. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Dan naungan pohon itu dekat kepada mereka, tempat-tempat duduk mereka, dan mereka dimudahkan untuk memetik buahnya. Jadi buahnya itu tangkainya datang kepada mereka. Mereka ketika ngobrol, bercanda, tiba-tiba tangkai buah datang ke kita. Setelah itu kita petik. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Kemudian mereka akan dikelilingi anak-anak kecil yang membawa nampan, dan di atas nampan itu ada bejana-bejana, gelas-gelas dari kaca dan dari perak, dan dari kristal yang sangat indah. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Di mana gelas-gelas itu putih jernih karena dari perak yang murni. Dan mereka bebas menentukan ukurannya sendiri. Jadi gelasnya itu, yang bawa gelas itu, gelasnya ada yang besar, ada yang kecil, terserah mereka mau milih yang mana. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabilah. Dan mereka nanti akan minum dari gelas yang airnya itu dicampur dengan jahe. Ainan fiha tusamma salsabila. Jahe itu diseduh dengan air yang diambil dari mata air salsabila. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Dan mereka dikelilingi dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang membawa nampan-nampan itu. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kamu melihat anak-anak kecil itu, kalian akan kaget. Karena kalian kira anak-anak itu seperti mutiara berteburan, yaitu mutiara yang berkelap-kelip mereka ini. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kalian seperti ini, kalian akan melihat diri kalian seperti orang yang berada pada sebuah kenikmatan yang besar, dan seakan-akan kalian itu adalah raja di raja. Alaihim aliyahum thiyabu sundusin khudurun wa istabrak. Dan mereka, pakaian mereka dari sutra yang hijau halus, ada juga sutra yang tebal. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan mereka memakai gelang-gelang yang terbuat dari perak, dan Allah memberikan kepada mereka air yang suci. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inilah, setelah itu Allah tutup kenikmatan surga dengan Allah telah mengatakan, inilah balasan yang Allah akan berikan kepada kalian. Kenapa? Karena usaha kalian di dunia. Wa kana sa'yukum mashkura. Dan memang usaha kalian di dunia layak untuk diterima, layak untuk diakui, layak untuk disyukuri. Sehingga Allah berterima kasih, Allah akan menerima amal kita, dan nanti Allah akan mengakui, sampai akhirnya nanti Allah akan membalas dengan amal-amal seperti itu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Kita sebutkan tadi tentang kenikmatan di surga, kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Setelah itu penulis Al-Imam Al-Muzani, beliau sedikit membahas tentang dahsyatnya api neraka Jahannam. Dan api neraka Jahannam pun juga sebuah azab yang tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita bayangkan dengan dunia ini. Dan Allah telah sebutkan, tadi kita sebutkan bahwa ada penghuni surga, ada penghuni neraka Jahannam, demikian juga nanti ada Ashabul A'raf. Nanti orang yang di surga, mereka bisa melihat teman-teman mereka yang dulu nakal-nakal itu berada di neraka Jahannam yang penuh dengan azab. Sehingga akhirnya apa? Dia bisa menyaksikan setiap hari bagaimana teman-temannya diazab. Bahkan diskusi, nanti bisa ngobrol, bisa melihat. Demikian juga orang-orang yang di surga, orang-orang yang di neraka. Orang-orang yang di neraka, mereka bisa melihat orang-orang mukmin yang dulu mereka caci maki, mereka remehkan, bahkan mereka bunuh.
itu rupanya mereka berada pada sebuah kenikmatan yang luar biasa. Akhirnya mereka menyesal, mereka menangis, kemudian mereka bahkan minta kepada penghuni surga tetesan air minum yang segar, karena mereka nggak mendapatkan air itu. Sampai akhirnya itu terjadi diskusi, kemudian sampai akhirnya orang-orang yang di tengah-tengah, namanya Ashabul A'raf, itu nanti mereka diberikan hidayah sama Allah Ta'ala, kemudian mereka nanti bisa masuk ke dalam surga. Kita bacakan di dalam surat Al-A'raf lebih detail lagi, dan bagus sekali ayatnya, menceritakan tentang bagaimana dua golongan ini. Nanti ada yang mukmin, demikian juga nanti ada yang kafir. Terus bagaimana nanti orang yang mukmin mereka di surga, orang kafir mereka di neraka jahanam. Kemudian nanti diskusi mereka itu kayak apa? Nanti ada diskusi. Bahkan orang-orang yang masuk neraka itu kayak apa? Nanti itu ada. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, dan panjang sekali ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ajal. Setiap orang, setiap umat, semuanya itu punya ajal masing-masing, waktu hidup di dunia. Jadi kita itu hidup di dunia itu batasnya kapan? Itu namanya ajal. Kalau sudah selesai, maka batas sudah selesai, maka akan datang ajal kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa diakhirkan sejenak dan tidak bisa dicepatkan sejenak. Ketika sudah pada meninggal, maka Allah nanti malaikat akan tanya kepada orang-orang kafir, ya Bani Adam, wahai anaknya Nabi Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, bukankah telah datang seorang rasul kepada kalian, yaqussuna alaikum ayati, yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, yaitu ayat-ayat Allah Ta'ala. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang bertakwa, datang rasul, dia bertakwa, dia beriman, wa aslaha, dan dia memperbaiki diri, bertobat, dan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan sedih selama-lamanya. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sedangkan orang-orang yang mendustakan ayat kami dan orang-orang yang sombong dari kami, dari ayat kami ini, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah orang-orang penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka nanti akan kekal di dalamnya. Faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban au kadzdzaba bi ayati. Siapa lagi orang yang paling zalim kecuali orang-orang yang berdusta atas nama Allah Ta'ala atau mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Orang seperti ini dia akan mendapatkan bagian azab masing-masing sesuai dengan kadar dosa mereka. Hatta idza ja'atuhum rusuluna. Kesombongan mereka, kecongkakan mereka karena mereka punya harta, karena mereka punya jabatan, sampai kapan itu mereka bisa membanggakannya itu? Sampai datang rasul-rasul kami, yaitu malaikat pencabut nyawa. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Sampai ketika datang malaikat-malaikat kami mencabut nyawa mereka, qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Maka malaikat tanya kepada mereka, mana Tuhan-Tuhan yang kalian agungkan, mana jabatan yang kalian banggakan, harta yang kalian banggakan, mana semua? Enggak ada manfaatnya sama sekali. Qalu dhallu anna. Akhirnya mereka mengatakan, sungguh memang berhala-berhala selama ini kami sembah telah menyesatkan kami. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka menyaksikan sendiri bahwa diri mereka itu orang kafir. Mereka mengakui, ya saya salah selama ini, saya kafir, saya menyembah berhala, saya sombong. Nanti mereka itu sadar. Akhirnya ketika mereka sudah sadar, katakan kepada mereka, Allah mengatakan kepada mereka, qalu dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kalau kalian sudah sadar, kalian sudah mengakui kesalahan kalian, oke, silakan kalian kumpul bersama orang-orang yang kami vonis untuk masuk neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Kumpul kalian semua. Akhirnya mereka kumpul semua, kemudian nanti mereka masuk satu persatu neraka jahanam. Terus bagaimana proses mereka itu masuk neraka jahanam? Allah tersebutkan, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap masuk
golongan, jadi orang masuk neraka itu golongan-golongan. Orang masuk neraka itu nggak sendirian. Maka itu ada namanya surat Zumar. Surat namanya surat Az-Zumar. Zumar itu zumrah, jamak dari zumrah. Zumrah itu rombongan. Kenapa? Karena rupanya orang masuk surga itu rombongan, mereka pegangan tangan. Demikian juga orang masuk neraka jahanam itu rombongan juga. Rombongan. Bahkan saking orang masuk surga itu, saking semangatnya mereka masuk surga itu, sampai mereka itu pegangan tangan. Semua rombongan. Tidak awalnya masuk kecuali akhirnya juga masuk, itu bareng masuk nyebrong. Rombongan pertama, rombongan kedua, sesuai dengan tingkatan amal masing-masing. Sedangkan orang-orang yang di neraka jahanam ini, orang kalau masuk neraka jahanam, kullama dakhalat ummatun, setiap ada rombongan yang masuk neraka jahanam, la'anat ukhtaha, maka rombongan ini yang pertama akan melaknat rombongan yang kedua. Ya, penghuni neraka jahanam rombongan pertama masuk, setelah itu rombongan yang kedua masuk, kumpul jadi satu, mereka saling melaknat, saling mencaci, gontok-gontokan mereka ini. Hatta idza daraku fiha jami'an, sampai ketika mereka itu sudah kumpul jadi satu, kumpulkan semua, qalat ukhrahum liulahum, maka orang yang rombongan terakhir yang masuk, rombongan terakhir itu biasa orang-orang ikut-ikutan. Jadi nanti masuk neraka itu sesuai dengan kadar amal mereka. Orang yang mencetuskan kesyirikan, kekufuran, dosa, maka mereka masuk pertama. Jadi yang masuk pertama itu siapa? Pencetus. Orang yang mencetuskan, itu nanti mereka yang masuk pertama. Kemudian nanti diikuti yang kedua, orang yang menguatkan apa yang mereka cetuskan. Setelah itu nanti orang-orang awamnya, orang-orang bodohnya, orang yang ikut-ikutan, semuanya nanti masuk sesuai dengan tingkatan amal mereka. Orang-orang yang terakhir masuk neraka jahanam, mereka kan orang ikut-ikutan, orang awam yang biasanya cuma ikut-ikutan, mereka nggak tahu sama sekali itu. Yang penting ikut-ikutan saja, orang pada nyembah berhala ikut, orang dapat berbuat seperti ini ikut, yang penting ikut-ikutan mereka ini. Jadi mereka itu mengamalkan itu bukan karena meyakini itu kebenaran, bukan, tapi ikut-ikutan sajalah mayoritas. Orang-orang yang masuk neraka jahanam terakhir ini, mereka ngomong kepada yang pertama. Yang pertama itu para pencetusnya, ulama-ulamanya lah itu, tokoh-tokohnya. Apa kata orang yang awal, orang yang terakhir kepada orang yang pertama masuk? Robbana, Tuhanku. Dia ngomong berdoa sama Allah. Haulai, ini rupanya orang-orang ini itu. Adalluna, yang telah menyesatkan kami, itu orang-orang bejat inilah istilahnya itu. Ini tokoh-tokoh ini, ulama-ulama ini yang menyesat kami ya Tuhanku. Fa'atihim azaban di'fam minan nar. Wahai Tuhanku, tolong buat orang-orang ini, bagi orang-orang seperti ini yang telah menyesatkan kita semua ini, timpakan kepada mereka azab yang berlipat-lipat. Qala likullin di'fun, maka Allah Ta'ala mengatakan enggak. Tidak, bukan hanya mereka yang kami lipatkan azabnya. Qala likullin di'fun, setiap kalian akan kami lipat gandakan azab kalian. Walakin la ta'lamun, tetapi kalian enggak sadar. Wa qalat ulahum li ukhrahum, setelah itu orang yang pertama masuk, yaitu pencetusnya, ulamanya, tokohnya, provokatornya, ngomong kepada orang yang ikut-ikutan. Jadi golongan yang pertama masuk ngomong kepada yang kedua, ngomong kepada yang terakhir. Fama kana lakum alaina min fadlin, kalian juga tidak lebih baik daripada kami. Yaitu apa? Kalian punya otak nggak dipakai untuk mikir itu, kalian punya mata nggak dipakai untuk melihat, kalian punya telinga nggak dipakai untuk mendengar. Kenapa kalian ikuti saya? Itu goblok sekali kalian istilahnya gitu, bodoh sekali kalian itu, punya akal nggak dipakai. Kalian saya bohongi percaya gitu loh. Berarti apa? Kalian itu orang nggak lebih mulia daripada saya itu, kalian lebih parah daripada saya gitu. Karena apa? Karena punya akal nggak dipakai untuk berpikir, bodoh kalian itu. Maka golongan yang pertama ngomong seperti, fama kana lakum alaina min fadlin, kalian nggak lebih baik daripada kita. Fadzuqul azaba bima kuntum taksibun, kata golongan yang pertama, sudah rasakan azab yang paling pedih bagi kalian. Sampai saking jengkelnya itu ya, nanti golongan yang terakhir masuk neraka itu, sampai mereka itu minta sama Allah, wahai Tuhanku, tolong tunjukkan siapa dulu yang menyesatkan kami, wahai Tuhanku. Akhirnya ditanya, loh, kenapa kalian pengen ketemu dengan dia itu? Aj'alhuma tahta aqdamina, akan saya injak-injak kepalanya, saya pukuli dia itu, karena gara-gara dia saya itu sesat. Akhirnya malah orang ini dikumpulkan sama yang menyesatkan. Coba masa itu, coba neraka jahanam itu, kehidupan neraka jahanam isinya caci makian, saling melaknat, gontok-gontokan, pukul-pukulan, injak-injakan isinya itu. Dan itu setiap hari. Bahkan kita, misalkan ada orang, dia
dia disesatkan sama seseorang, misalkan si A disesatkan sama si B. Di neraka jahanam jengkel nih si A ini yang disesatkan itu, kurang ajar gara-gara kamu ya nyesatkan saya sampai akhirnya saya masuk neraka jahanam. Akhirnya apa? Malah dijadikan satu sel, wes kamu bersatu sana, kumpul jadi satu. Coba kita suruh hidup sama orang yang kita benci, kita suruh hidup bersama orang yang membuat kita itu sengsara, orang itu jengkelnya kayak apa itu. Sehingga bahwa kehidupan neraka jahanam itu yang ada cuma kebencian, yang ada cuma gontok-gontokan, saling mencaci, saling melaknat, bahkan pukul-pukulan, injak-injakan mereka itu. Dan itu setiap hari. Itu sebagai tambahan bagi azab mereka. Mereka kan sudah diazab, disiksa oleh para malaikat. Ketika mereka sudah disiksa, kumpul isinya caci makian, saling melaknat, saling memukul. Itu kayak seperti itu neraka jahanam. Jadi luar biasa ngerinya neraka jahanam ini. Innalladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong darinya. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka. Wala yadkhulunal jannata, dan tidak mungkin mereka bisa masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, walaupun ada onta yang bisa masuk lubang jarum, tidak mungkin mereka bisa masuk ke surga. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Di neraka jahanam nanti mereka punya tikar-tikar yang digunakan untuk tidur mereka, dan tikarnya dari api, dan di atasnya ada selimut juga. Nah, berarti neraka jahanam itu ada tikar untuk tidur, dan neraka jahanam itu ada selimut, tapi selimutnya semuanya dari api. Tikarnya dari api, selimutnya juga dari api. Tikarnya namanya mihad, sedangkan selimutnya namanya ghawash, dan itu semuanya dari api. Wa kadzalika najzil dzalimin, itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Setelah itu Allah Ta'ala cerita tentang orang yang masuk surga. Coba bedakan nanti kehidupan di surga. Kehidupan di neraka isinya gontok-gontokan, permusuhan, cacian, melaknat mereka itu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka orang yang beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak akan membebankan jiwa kecuali sesuatu yang sanggup mereka pikul. Ulaika ashabul jannah, merekalah penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Apa kehidupan surga itu seperti apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut dari hati-hati mereka rasa benci, rasa marah, dendam, nggak ada lagi. Yang ada cuma persaudaraan. Sehingga apa? Kalau kita itu pengen berhubungan dengan orang nggak punya masalah, cuma di surga. Dunia nggak ada. Kita punya teman akrab mesti ada masalah. Kita berhubungan dengan orang tua kita, kita muamalah sama anak kita, sama istri kita, mesti banyak masalah. Kalau kita pengen hidup punya teman-teman dan kita nggak punya masalah, kapan itu? Di surga. Karena di surga itu rasa benci, rasa jengkel, rasa dendam sudah nggak ada. Di hati kita bersih semua. Sehingga mereka itu semuanya bersaudara. Hidup mereka itu tenang, asyik hidupnya itu, karena mereka semuanya saudara. Coba misalkan ya, antum merasakanlah itu, antum punya masalah dengan seseorang, kan hati itu rasanya kayak sempit sekali itu, jengkel gitu, masih itu jengkel, kemudian sebel sampai terkadang nggak bisa tidur. Apalagi kalau ketemu sama orang itu. Coba misalnya kita punya masalah dengan si A ya, masalah bisnis lah atau masalah apalah gitu loh. Subhanallah, kita mau jalan-jalan ke mall misalkan, ketemu sama mukanya orang itu Masya Allah itu. Dunia seluas ini isinya cuma mukanya orang ini saja itu. Jadi sebelnya luar biasa, kayak sempit rasanya hatinya itu. Coba orang kalau lagi punya masalah dengan orang itu kayak gitu. Subhanallah, di surga itu nggak ada masalah. Sehingga semuanya itu bersaudara semua. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut dalam hati mereka rasa dendam, rasa benci, rasa ya mereka itu saling membenci, itu sudah nggak ada. Yang ada cuma mereka itu saudara semua. Tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Apa kata mereka setelah mereka itu masuk surga? Apa yang mereka ucapkan? Ini kalau kita baca di Al-Quran nanti ada banyak ucapan-ucapan yang pertama diucapkan sama penghuni surga. Jadi orang masuk surga itu apa yang mereka ucapkan pertama? Maka mereka mengatakan, kalau di sini ayatnya mereka mengatakan wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza. Mereka cuma ingat hidayah Allah Ta'ala. Mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kami hidayah sampai kami bisa masuk surga.
Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak mungkin bisa masuk surga kalau Allah tidak memberikan kita hidayah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Telah datang Rasul Allah kepada kita dengan kebenaran. Dan alhamdulillah kami bisa menerima, kami diberikan hidayah, dan kami beriman sama Rasul itu semuanya karunia Allah Ta'ala. Wa nudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Dipanggilkan untuk mereka dipanggil, inilah surga yang telah diwariskan bagi kalian terhadap, yaitu balasan terhadap amal yang kalian kerjakan. Akhirnya ini masuk neraka jahanam, yang ini sudah masuk surga. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Akhirnya penghuni surga, mereka melihat teman-teman lama mereka di neraka jahanam. Komunitas lama lah itu. Kayak kita punya komunitas, kita punya teman-teman SMA, punya teman-teman yang nakal-nakal. Alhamdulillah Allah selamatkan saya. Sehingga apa? Saya diberikan hidayah sama Allah Ta'ala. Saya bisa keluar dari komunitas ini, komunitas yang jahat-jahat lah itu. Sampai akhirnya saya selamat lah itu. Akhirnya nanti orang yang masuk surga itu melihat teman-temannya itu, teman-teman lamanya yang masuk neraka jahanam. Akhirnya wanada ashabul jannati ashaban nar. Penghuni surga memanggil penghuni neraka. Diskusi, berarti bisa melihat dan bisa diskusi. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Wahai penghuni neraka, alhamdulillah, saya telah mendapatkan benarnya janji Tuhan kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah Tuhan kalian sudah memberikan janjinya? Qalu na'am. Akhirnya mereka mengatakan, benar sekali ucapan kalian, rupanya kita itu sesat. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Akhirnya ada sebuah panggilan, laknat Allah akan terus tercurah kepada orang-orang yang zalim. Alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghalangi jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, dan mereka membelok-belokkan jalan, dia cari jalan yang lain bukan jalan Allah Ta'ala. Wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka kufur kepada hari kiamat. Wa bainahuma hijab, dan antara keduanya, antara penghuni surga dan neraka itu ada batasan. Jadi kayak ada tembok, ada batasan. Mereka nggak bisa nembus, nggak bisa. Tapi kalau mereka melihat bisa, saling melihat, saling ngobrol bisa. Tapi kalau nembus nggak bisa. Akhirnya Allah mengatakan, jadi ada tembok pembatas, namanya a'raf. Ada batasan. Wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Dan rupanya di tembok ini ada orang-orang yang berdiri di atas. Ini namanya ashabul a'raf. Yang dia tidak bisa masuk surga, dia juga takut dari neraka jahanam, sehingga dia di tengah-tengah. Siapa ini? Tadi kita sebutkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sama, antara timbangan kebaikan dan timbangan keburukan sama. Ini namanya ashabul a'raf. Orang-orang ashabul a'raf yang di tengah-tengah ini, dia lihat di neraka jahanam, dia lihat teman-teman lamanya itu. Oh, si ini yang menyesatkan saya dulu, ini lihat semua. Dia melihat surga, dia juga melihat teman-teman yang sudah pada taubat gitu, sudah pada hijrah, ini. Sedangkan dia dulu nggak terlalu serius ikut yang sana, demikian juga nggak mau hijrah bersama sana, tapi dia di tengah-tengah lah itu. Akhirnya mereka itu ashabul a'raf ini ya'rifuna kullam bisimahum. Dia tahu teman-temannya di neraka, dia juga tahu teman-temannya di surga. Wa nadau ashabal jannati. Akhirnya orang ashabul a'raf yang di tengah ini, dia memanggil teman-teman dia yang di surga. Teman-teman dia sudah pada hijrah, yang sudah pada di surga, dipanggil. Assalamun alaikum, hai teman-teman lamaku, semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Lam yadkhuluha, mereka pengen masuk, orang-orang yang di tengah-tengah ini pengen masuk. Wahum yatma'un, mereka yaitu pengen sekali masuk, tapi mereka nggak diizinin, nggak boleh. Tapi ketika mereka melihat teman-temannya itu berada pada kenikmatan, mereka itu iri. Kalau seandainya saya dulu seperti dia yang taubat, yang hijrah, saya nggak mungkin di sini. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Setelah itu wajah mereka dipalingkan. Kamu jangan melihat surga, coba lihat yang sana. Akhirnya mereka itu melihat neraka, dan mereka itu melihat teman-teman lamanya. Akhirnya ketika melihat teman-teman lamanya, teman-teman yang berbuat dosa dan maksiat, komunitas dosa ini, maka melihat mereka sedang diazab dengan azab yang mengerikan. Akhirnya ashabul a'raf ini mengatakan dalam doanya, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Tuhanku, tolong saya jangan dikumpulkan bersama orang-orang zalim seperti mereka. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Akhirnya orang-orang yang di tengah-tengah ini, dia itu melihat di neraka jahanam orang-orang yang dulu menyesatkan dia itu. Jadi yang dulu itu
ya provokator lah gitu intinya. Komunitas kita mungkin kan kayak itulah, kita dulu SMA, apa kita lulusan SMA, kita jadi anak jalanan, kita jadi preman, kita kan ada komunitasnya mesti itu. Nggak mungkin kita itu sesat sendiri, nggak mungkin. Kesesatan itu ada komunitasnya. Komunitas begal, komunitas misalkan koruptor, provokator, pelacuran, itu semuanya ada komunitasnya. Dan mesti antara komunitas ini mesti ada pemimpinnya, itu mesti ada. Provokatornya itu mesti ada. Nah, orang-orang yang di tengah ini melihat para provokatornya itu, yang dulu menyesatkan dia itu, akhirnya dipanggil itu, qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Hanya dipanggil, wahai para provokator, kalian sudah tahu sekarang mana harta kalian itu. Harta kalian tidak bermanfaat, demikian juga kumpulan kalian, komunitas kalian gak ada manfaatnya sama sekali itu. Ya, kalian semuanya dulu sombong, congkak, merasa paling top di sini. Kalian sekarang rasakan seperti itu. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Kalian dulu menganggap kita, yaitu orang-orang yang tobat, yang keluar dari komunitas, sebagai orang yang lemah atau orang yang semacam-macam lah itu. Itu semuanya kalian itu sesat semuanya itu. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Akhirnya Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang di Ashabul A'raf ini. Akhirnya Allah mengatakan, udkhulul jannah, silakan kalian segala masuk surga. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kalian tidak akan rasa takut lagi dan kalian tidak akan sedih. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Orang yang di neraka, mereka melihat teman-teman lamanya itu yang tobat, yang sudah hijrah, melihat penuh dengan kenikmatan. Akhirnya mereka mengatakan kepada temannya, wahai teman-temanku, an afidu alina minal ma'i, tolong berikan kepada kita air minum. Au mimma razaqakumullah, atau makanan yang kalian miliki, yang kalian nikmati terus, yang kami lihat. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maka penghuni surga mengatakan, Allah mengharamkan minum dan mengharamkan makanan bagi orang-orang yang kafir. Yaitu bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, diharamkan. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa laiba. Siapa mereka itu? Orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan candaan. Dan itu orang kayak seperti itu. Komunitas jahat itu kayak gitu. Coba kalau mereka diingatkan, ya koruptor atau begal atau maling atau siapa sajalah, coba mereka diingatkan gitu, surga, neraka, azab, mereka dijadikan sebagai bahan olok-olokan gitu. Seperti kasus yang sempat rame itu, seorang perempuan artis, ketika diingatkan tentang, ya dia ngolok-ngolok surga gitu, sampai akhirnya dinasihati, malah dia mengatakan, saya nanti pengen masuk neraka jahanam sajalah, saya nanti bikin konser nanti di neraka jahanam, kumpul sama orang-orang kafir itu. Biasa orang sombong seperti itu. Orang-orang ketika mereka di puncak-puncak kufurnya mereka itu, mereka menjadikan agama Allah sebagai olok-olokan. Itu kebiasaan mereka seperti itu. Wa gharrathumul hayatud dunya. Dan mereka tertipu dengan dunia yang mereka miliki. Orang yang tertipu dengan jabatan, orang yang tertipu dengan harta, kecantikan, ketenaran, semuanya seperti itu semua. Sombong semua. Tapi kalau mereka sudah mati, selesai mereka itu, sombongnya hilang semua. Sampai orang yang ini kan ketika ditangkap polisi kan nangis setelah itu. Nangis gara-gara dia bikin kafe, termasuk dia investor. Di kafe itu, kafenya itu kan sampai terjerat masalah penghinaan agama. Karena dia mengatakan minum bir gratis bagi orang yang namanya Muhammad dan orang namanya Maryam. Setelah itu kan tertangkap, setelah itu nangis-nangis dia itu, baru menyesal setelah itu. Dan itu semuanya percuma. Dan itulah kebiasaan orang-orang itu kayak itu. Ketika dia puncak-puncak karir dia, sombong, congkak gitu. Dan mereka diingatkan gak mau sama sekali itu. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumikum hadza yaumihim hadza. Hari ini, di hari kiamat ini, kami akan melupakan kalian sebagaimana dulu kalian melupakan saya. Wa makanu bi ayatina yajhadun, dan kalian dulu mendustakan ayat-ayat kami. Intinya di sini intinya akhir istilah perjalanan kita itu ada surga, ada neraka jahanam. Surga banyak sekali kenikmatan, neraka jahanam mengerikan azabnya, sehingga dunia itu penentu. Sehingga kita di dunia itu, dunia nggak lama. Kita tidak lama tinggal di dunia, maka waktu itu modal terbaik kita. Maka kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ketika kita sudah meninggal dunia, sudah nggak ada waktu, yang ada cuma penyesalan. Ya, sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.